Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, renungan pagi diawali dengan membaca ayat 45 surah Al-Ankabut halaman 401. Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah memperingatkan di sini, utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini perintah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Quran. Ini perintah baca Quran ya. Ayat 45 surah Al-Ankabut, perintah bertilawah. Tilawah itu membaca dengan menyingkap maknanya, bukan sekadar membaca saja. Kita mesti tahu maksud apa yang kita baca itu. Itu maksudnya di sini. Kalau membaca biasa saja, iqra, baca. Ini utlu, bertilawahlah, bacalah Quran, singkaplah maknanya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bertilawahlah, bacalah Quran dengan bertilawah kitabullah yang diturunkan kepadamu, kepada Rasulullah. Wa aqimis salah, perintah pertama bertilawah, perintah kedua bersalat. Subhanallah. Artinya apa? Sebelum kita salat, kita akan baca Quran dulu. Kalau tidak sempat baca Quran sebelum salat, baca Quranlah sesudah salat. Itu maksudnya. Artinya apa? Salat itu perlu kepada Al-Quran. Salat itu, sembahyang itu perlu kepada Al-Quran. Barulah nanti innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah orang itu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Salat yang macam mana? Salat yang ada tilawahnya. Salat yang ada tilawahnya. Subhanallah. Kebetulan di sini ada di bawah buku bertajuk Etika Belajar Mengajar Al-Quran. Etika Belajar Mengajar Al-Quran. Ini bukan untuk orang yang belajar seperti anak-anak kita di MDA, di sekolah rendah atau sekolah dasar atau sanawiyah, tidak. Ini untuk semua orang beriman. Ini dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk pedoman ahlul Quran. Jadi apa maksud ayat tadi? Ayat tadi menghimbau kita sebelum salat atau sesudah salat kita perlu membaca Quran. Salat perlu kepada Al-Quran. Orang yang tidak ada Al-Quran di hatinya, susah salatnya itu. Karena yang dibaca dalam Quran salat. Fatihah itu yang dibaca dalam salat itu Al-Quran ya, maaf ya. Yang dibaca dalam salat itu Al-Quran. Fatihah itu Al-Quran. Tadi dibaca awal surah Thaha itu Al-Quran. Setiap kita salat, kita dengar imam membaca ayat, itu Al-Quran. Quran itu mesti difahami, mesti ditadabburi. Istilahnya tadabbur ya. Mendalami maksud Al-Quran itu istilahnya tadabbur. Apa maksud tadabbur? Menghayati maksud kalamullah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Quran dengan bertilawah, menyingkap maknanya. Wa aqimis salah, baru salat. Jadi dua perintah di sini ya. Bukan salat saja. Bukan salat saja. Perintah bertilawah dan perintah salat. Jadi mesti seiring sejalan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang betul itu, salatnya kalau betul akan mencegah orang itu daripada
perbuatan keji dan mungkar. Ada terjadi di zaman Rasulullah SAW dulu, ada sahabat mengadu kepada Rasulullah yang ada jemaah yang tutur katanya selalu merugikan orang. Selalu merugikan orang. Bila dia ngomong selalu merugikan orang. Ataupun tingkah lakunya tidak betul. Dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Oh, kata Rasulullah, kalau dia sholat nanti dia akan berubah itu, kata Rasulullah. Kalau di sholat, masih sholat dia akan berubah, sholatnya akan berubahnya, kata Rasulullah. Dan di sini di akhir ayat dikatakan wala zikrullahi akbar, mengingat Allah itu sangat besar fadilatnya. Dengan bersolat, dengan bertilawah. Kemudian penghujung ayat, penutup ayat, wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Allah tahu kita di rumah bikin apa, keluarga kita bikin apa. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah tahu persis apa yang kamu buat. Kamu ada pegang Quran enggak? Ada dalam hati kita, dalam kepala kita, dalam pemikiran kita Al-Quran atau tidak? Allah tahu katanya ya. Kemudian kita lihat satu ayat lagi tentang pentingnya Quran dengan salat. Ayat 29 surah Fatir halaman 437 437, ini salat yang dikaitkan dengan tilawah. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allahumma ja'alna mimman ghafarta lahum wa syakarna laka ya mujibas sa'ilin. Ayat, dua ayat sebenarnya ya, ayat pendek 29-30. Ayat 29 dan 30 surah Fatir. Surah Fatir ini kedudukannya sebelum surah Yasin ya. Juz 23. Innal ladzina yatluna kitaballah. Di sini Quran juga didahulukan. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang bertilawah kitabullah, orang yang baca Quran. Wa aqamus shalah, kemudian baru menegakkan salat. Tilawah dulu ya. Tilawah dulu, kemudian baru menegakkan salat. Kemudian ditambah satu lagi wa anfaqu, berinfak. Suka keluar duitnya ya. Mana yang dapatlah, mana yang bisalah. Jadi tilawah Al-Quran, salat dan infak. Mereka yang melakukan ini, mereka berinfak sirran, secara tersembunyi, wa alaniyatan, dan secara terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang akan mengharapkan tijarah, bisnis, galehnya orang awak, tidak akan rugi galehnya, bisnisnya tidak akan rugi. Kata orang Minang, bisnis itu menggaleh ya. Agama ini menggaleh, agama ini bisnis. Malam ini apa bisnis kita, pagi ini apa bisnis kita? Bisnis kita pagi ini salat sunat sebelum subuh, salat subuh, tazkirah ringkas, itulah bisnis. Agama ini bisnis. Kita menggaleh, majikan kita, bos kita Allah. Allah menilai bisnis kita. Jam berapa tidurnya, jam berapa bangunnya, tidurnya ibadat atau tidurnya tidak ada nilai. Orang yang waktu tidur berniat mau ke masjid besoknya, subuhnya, waktu tidur berniat mau ke qiyamul lail, tidurnya ibadat. Jadi bisnisnya hebat ya. Di sini dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu akan mengharapkan bisnis yang tidak pernah rugi. Apa syaratnya tadi? Tilawah Al-Quran, salat, infak. Infak itu bersedekah ya, mengeluarkan duit. Apa syaratnya? At-tilawah, baca Quran, as-salah, bersalat, dan berinfak. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang menunggu, mengharapkan bisnis yang tidak bakal merugi. Artinya kalau tidak terpenuhi, kalau sholat saja tidak baca Quran, macam mana sholatnya? Macam mana sholatnya? Sholat perlu kepada Al-Quran, Quran perlu kepada as-salah. Sholat
tilawah tapi tidak infak. Orang yang berinfak ini subhanallah banyak ayat tentang infak ya. Boleh kita lihat contohnya, tidak jauh dari sini, tidak jauh dari surah Fatir ini tentang infak. Orang itu katanya kalau dia berinfak, infaknya akan digantikan Allah. Duit yang keluar itu akan digantikan Allah. Kalau bicara tentang infak ya, subhanallah. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Surah Saba ini sebelum surah Fatir. Maaf ya. Tadi kita bicara tentang surah Fatir, sekarang surah Saba ayat 29. Oh, bukan 29, 39 ya. Angkanya agak kecil. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sampaikanlah kepada umat itu, jemaah masjid dagang mutakin itu. Allah juga lah yang meluaskan rezeki bagi orang yang dipilihnya. Allah juga yang menyempitkan rezekinya. Yang jelas kalau mau dapat rezeki katanya, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Duit yang kamu infakkan itu akan digantikan Allah. Artinya apa? Salah satu sumber rezeki berinfak. Karena setiap kali kita berinfak itu akan datang lagi. Kalau Allah mengganti bukan kita sedekah contohnya 1.000 digantinya 1.000. Kalau kita lihat ayat dalam suratul Baqarah 700 kali ganda digantinya. Contohnya kalau kita infak 1.000 akan datang 700.000. Bahkan lebih dari itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat tentang infak. Yang jelasnya dalam surah Fatir tadi orang yang bisnis yang tidak akan rugi 3 syaratnya mesti dipenuhi. Bertilawah Quran, baca Quran, kemudian sholat, kemudian infak. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tijarah mereka tidak akan pernah rugi. Orang yang berinfak juga kalau bicara tentang infak ya, malaikat mendoakan pagi sore, ya Allah gantikan duit yang dikasih bapak itu katanya. Allahumma ati mumfiqan khalafan. Ya Allah gantikan duit yang keluar itu katanya. Duit bapak yang keluar itu katanya. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah binasakan, sia-siakan duit orang yang tidak mau berinfak itu katanya. Orang yang berinfak didoakan agar digantikan Allah. Orang yang tidak berinfak didoakan agar duitnya habis begitu saja. Tidak tentu kemana perginya. Tidak ada barakah. Habis begitu saja. Hangus begitu saja. Allah ma'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah gantikan infak yang dikeluarkan bapak dan ibu itu. Doa malaikat ya. Pasti makbul. Allah ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah bapak ibu yang tidak mau berinfak itu binasakan duitnya. Habis duit untuk berobat, adik ke sana ke sini. Kalau dia berinfak mungkin dia tidak akan sakit. Lalu dia tidak berinfak, macam-macam masalah kehidupan dihadapinya. Berasal dari tidak berinfak. Maaf ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini mengharapkan tijarah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Subhanallah. Di akhirat pula nanti ya, orang yang rajin berinfak di akhirat nanti bersama 7 golongan pilihan Allah yang akan diuruskan kehidupannya oleh malaikat keluar kubur. Bukan dia mengurus dirinya. Malaikat mencari, Bapak bukan di sini, Bapak di sana tempat Bapak. Dibawa ke tempat yang berteduh, yang enak, yang nyaman ya. Bersama orang pencinta masjid, ada 7 tuh ya. Imam yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang berkasih sayang karena Allah, datang ke masjid saling mengikat jalinan kasih sayang. Orang yang berinfak, orang yang bismillahirrahmanirrahim pernah diajak berbuat serong oleh wanita yang jahat contohnya, dia lalu menyelamatkan dirinya. Dan orang yang berdoa dia waktu menyendiri, waktu berkhalwat itu doa menyendiri ya, bangun dia jam 3, jam 4 nangis, dia keluar air matanya. 7 ya, pemimpin yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang bersahabat karena Allah, pencinta masjid, yang rajin bersedekah, yang menyelamatkan diri pada godaan wanita jahat, dan yang menangis waktu dia menghadap Allah. Waktu dia bangun, mungkin istri masih tidur, suami sudah bangun, menangis suami itu.
berapa lama lagi lah saya mau serumah dengan istri saya ini. Kami sudah ujung usia ini. Mungkin dia yang duluan, nanti mungkin saya yang duluan. Yang jelasnya berpisah lebih lama daripada hidup bersama. Nangis bapak tuh, nangis ibu tuh. Berapa lama lah lagi saya tinggal di rumah ini, di kamar ini. Nanti saya akan diantar ke liang lahat, tempat sendirian, tidak ada orang melihat saya. Hanyalah amal saya yang akan saya bawa. Kalau saya beramal, banyaklah bekal saya di sana. Nangis bapak tuh, keluar air matanya. Termasuk 7 golongan yang selamat, di antaranya orang yang rajin berinfak, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi fokus pembicaraan hari ini pentingnya Al-Quran dan salat. Tambah lagi dengan infak ya. Ayat infak tadi ayat 29 surah Fatir. Lanjutan ayat sedikit lagi ya. Liwafihum ujurahum. Katanya Allah akan memberi mereka ganjaran yang sempurna. Wa yazidahum min fadli, bahkan ada ekstra lagi. Nah, ganjarannya sempurna dan ada ekstra, ada tambahan. Min fadli, dari limpah kurnia Allah. Innahu ghafurun syakur. Allah maha ghafur, maha pengampun dosa yang besar. Syakur, sangat menerima perbuatan hambanya walaupun sedikit, tapi balasannya subhanallah berbukit-bukit. Amalnya sedikit, balasannya berbukit-bukit. Datang sembahyang subuh, dapat pahala beribadat 1 malam tidak tidur. Kama kapailenya rawa. Apa yang mau dicari lagi? Datang sembahyang subuh, tidurnya ibadat, dapat fadilat haji karena datang sembahyang fardu, dapat fadilat haji karena hadir dalam tazkirah. Kemudian dapat nilai beribadat semalam tidak tidur. Kemudian dapat doa malaikat. Kemudian langkah pergi dan pulangnya dikira menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Subhanallah. Tadi malaikat mendoakan orang yang berinfak. Sekarang pula malaikat mendoakan orang yang berada di masjid untuk niat ibadat. Itu maka kita disunatkan kalau masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Kita kena jaga adab masjid agar tidak terhalang, tidak terdinding dari doa malaikat. Jadi sudah banyak doa malaikat bagi orang yang berinfak, bagi orang yang datang ke rumah Allah, bagi orang yang beribadat dengan istrinya di rumah, dengan anaknya. Ada masanya duduk bersama keluarga, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Datang malaikat ke rumahnya berkerumun, subhanallah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang datang, dosa mereka sudah diampuni, kata Allah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Dosa bapak, ibu dan anak ini sudah diampuni. Jadi mesti ada juga kita menyisihkan masa di rumah, mungkin baca Quran, mungkin baca bahan-bahan yang bermanfaat ya. Baca bahan-bahan yang bermanfaat, atau apa saja, atau berzikir. Yang jelasnya sama-samalah meraih tilawah Quran, salat dan infak. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa jemaah yang hadir ya Allah, dosa jemaah yang hadir pengajian ya Allah, dosa ayah ibu kami, bapak ibu kami ya Allah, orang tua kami, kakek kami, nenek kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, keluarga yang masih hidup, dekatkan hati mereka ke rumahmu ya Allah, dekatkan hati mereka kepada Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami ini ahlul Quran yang mencintai Al-Quran, yang selalu memikirkan Al-Quran ya Rabbal Alamin. Hiasilah penghujung usia kami dengan amal ketaatan yang hebat ya Allah, yang berlipat ganda nilainya ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.